Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir masih mengenangi Banjartengading di Desa Antige, Karangasem. Pemerintah memberi waktu 3 bulan kepada hotel dan restoran berbintang untuk memperbaiki tata kelola penanganan sampah dan limbah. PT Bibu Panji Sakti meluncurkan desain unik Bandara Bali Utara yang mengadopsi filosofi Trihita Karana. Kawasan wisata Lovina memiliki daya tarik sehingga ribuan wisatawan berkunjung ke kawasan ini setiap hari. Meskipun demikian, pemerintah Buleleng berencana akan menata kawasan ini agar lebih menarik sehingga bisa mendatangkan wisatawan asing lebih banyak lagi. Dari blueprint atau cetak biru, penataan tersebut antara lain penambahan fasilitas ruang pertunjukan, penataan pedestrian, taman hingga penataan UMKM. Persatuan Hotel Republik Indonesia atau PHRI Buleleng menyambut baik rencana pemerintah karena penataan di kawasan ini akan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama. Sudah barang tentu dengan kita memiliki potensi pantai yang begitu lebar di kawasan Lovina, ya kita ketahui saja ya dengan kondisi sekarang, melihat tamanisasinya, melihat juga pedagang acung, pelayanannya dan sebagainya. Nah, tentunya Bapak Bupati mengambil sikap, beliau berpikir bahwa pajak hotel dan restoran harus dikembalikan untuk penataan itu. Nah, saya menyambut baik beserta teman-teman di PHRI karena beliau sudah sering menyampaikan 15% itu akan dikembalikan untuk penataan. Sesuai kalender of event, Pantai Lovina akan menggelar sejumlah festival untuk menarik wisatawan berkunjung ke Buleleng. Kawasan Pantai Lovina terkenal karena pantainya bersih dan landai. Selain itu, wisatawan ingin datang ke pantai untuk berenang bersama lumba-lumba. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. PT Bibu Panji Sakti yang akan menggarap Bandara Bali Utara meluncurkan desain unik Bandara Bali Utara. Desain mengadopsi filosofi Trihita Karana yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Perancangnya adalah konsultan Alien DC. Selain desain yang unik, pemilihan material serta bentuk bandara internasional dengan landscape alam Buleleng sangat menarik. Desain dari karya anak bangsa ini juga merancang terminal bandara, juga ramah lingkungan dengan konsep sirkulasi udara alami. Bandara ini juga mampu menampung lebih dari 20 juta penumpang per tahun dengan potensi pengembangan hingga 50 juta penumpang. Selain itu, bandara memiliki 2 landasan pacu sepanjang 3.600 meter sehingga mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Airbus A380 dan Boeing 777. Sementara terminal kargo juga modern dan berkapasitas hingga 250.000 ton per tahun. Jadi konsep filosofis ini yang kemudian tadi mengangkat konsep Badawangnala. Badawangnala itu sendiri adalah suatu wujud penyu ya. Kalau di daerah Bali ini, khususnya untuk warga-warga Bali, penyu itu merupakan hewan yang paling sucikan dan sakral, di mana dia sendiri menyanggah. Kalau di Badawangnala sendiri secara konsep dia dianggap penyu yang menyanggah dunia ya, itu bumi ya, atau burloka tadi ya bahasanya. Jadi dari konsep Badawangnala, kemudian ada konsep dunianya sendiri atau di earth-nya burloka, dan juga kemudian tadi ada konsep 2 naga yang menjaga si Badawangnala tadi itu kita wujudkan tidak secara literal tapi secara morfologi bentuk menjadi fasilitas-fasilitas yang ada di airport ini seperti itu. Contoh di area inti pusat daripada bandara kita menggunakan konsep burloka tadi atau bumi atau di earth.
Di mana di bandara ini nanti kita lengkapi dengan tidak hanya satu aspek bumi, tapi ketiga aspek. Jadi dari tanah, hijau, dan juga birunya. Bumi kita munculkan di dalam konsep bandara ini. Sebetulnya untuk emisi kan masih banyak ya langkah perhitungannya. Sekarang itu semua bandara baru itu sudah menuju ke Green Airport. Tapi nanti mungkin secara perhitungan detail dapat kami hitungkan dari di mana, terutama tadi juga sudah konsultasi dan diskusi dengan tim desainer bahwa kedepannya bandara ini mutlak dan pasti akan menggunakan sistem renewable energy atau energi, yang mana itu tentunya akan mengurangi emisi karbon. Di sisi lain juga selain itu adalah infrastruktur pendukungnya juga akan mendukung keadaan energi bersih. Standards, modern yet good. Proyek pembangunan Bandara Bali Utara ini diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja. Jika nanti rampung, bandara ini akan mendorong pariwisata Bali Utara serta membuka pasar lokal dan mempercepat distribusi pertanian dan peluang investasi. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Tari Janger yang sempat berjaya di tahun 1960-an saat ini sulit dijumpai. Di era tersebut banyak sanggar tari yang mementaskan tari pergaulan remaja di setiap desa di Bali. Kini Tari Janger sudah kehilangan pamor dan jika ini tidak diselamatkan, Tari Janger perlahan akan punah. Melihat kenyataan itu, masyarakat desa Pelihatan Ubud Gianyar kembali membentuk seke Tari Janger dalam wadah sanggar seni Suara Dante. Agar lebih menarik, pementasan Janger dikemas dalam beragam lakon. Seperti lakon Samararati yang mengisahkan cerita Dewa Siwa yang tergoda Dewi Rati saat menjalankan tapa yoga. Pengelola Arma Museum di Ubud mengapresiasi langkah ini untuk menyelamatkan Tari Janger. Pengelola bahkan menyediakan ruang pentas dalam Arma Fest ketiga yang dibuka Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa pada akhir pekan lalu. Jadi kami ini adalah sanggar dari Sanggar Suara Dante ingin melestarikan tarian Janger ini yang kebetulan sangat minim sekali sekarang masih ada di desa kami. Janger yang kami bawakan di sini adalah Janger yang memakai lampahan atau judul Semaran Dahana, yaitu sekilas perjalanan Sang Hyang Semara yang diutus oleh para dewa untuk menggoda, membangunkan yoga Sang Hyang Pasupati, Sang Hyang Siwo agar beliau terjaga karena Siwaloka ini akan digempur oleh para raksasa. Kalau tidak demikian maka Siwaloka ini akan hancur. Maka berhasillah Sang Hyang Semara itu. Berikan ruang kepada ekstrim muda, baik akademisi dari lintas beda generasi, dan juga bagaimana kita membuat program-program yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran terutama untuk anak muda. Arma Fest yang berlangsung selama 2 hari ini tidak hanya membuka ruang bagi seni dan budaya, namun juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk membuka gerai agar mereka dapat tumbuh dan terus berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.